Bisa perkenalkan diri Anda, Pak? Nama saya Adrian Yulianto Dari mana? dari Juwana Pati. Bisa saya tahu apa pekerjaan Bapak? Pekerjaan saya seorang pengrajin kuningan. Apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap pekerjaan Anda? Sangat berpengaruh karena kenaikan harga barang itu sangat tinggi sekali. Pengiriman juga sangat sulit. Di mana-mana wisata ditutup. Minat penjual itu berkurang sekali pembeli. Jadi itu gimana? Banyak yang di PHK, banyak toko yang tutup. Jadi susah sekali saat pandemi ini. Ya sudah, terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Fandi Rahmawati. Saya dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan membahas mengenai pandemi COVID-19 terhadap perekonomian ekonomi di Indonesia. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19, pergerakan kita dibatasi dan dianjurkan untuk tetap di rumah saja, melakukan sebagai aktivitas sebisa mungkin di dalam rumah. Kalau di rumah ini ngapain aja sih? Terus kalau kita di rumah aja, apa kita bisa makan? Untuk memenuhi kebutuhan hidup itu gimana? Nah, di sini saya akan membahas alternatif yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah saja, ketika kita tidak bisa bekerja ataupun kita tidak memiliki pekerjaan. Yang pertama, melalui digital marketers. Digital marketers atau pemasar digital adalah memiliki gambaran tentang bagaimana setiap kampanye digital marketing yang dia miliki mendukung tujuan penawarannya. Bergantung pada tujuan strategi pemasaran mereka, digital marketer dapat membuat kampanye yang lebih besar melalui media gratis ataupun berbayar yang dia miliki. Misalnya, seorang content marketer atau pembuat konten dapat membuat serangkaian postingan blog yang berfungsi untuk mengajak. Sosial media marketer berfungsi membantu mempromosikan postingan blog melalui post berbayar dan organik di akun media sosial. Nah, yang alternatif kedua yaitu wirausaha. Wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis mandiri, di mana segala sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku. Namun, wirausaha di sini yang kita bahas itu bukan wirausaha yang sering kita lihat, di mana wirausaha memiliki toko, memiliki pabrik, memiliki tempat yang biasanya digunakan untuk bekerja. Di sini saya akan membahas wirausaha secara online. Seperti apa? Seperti dropshipper, reseller, atau bahkan memproduksi barang atau mendistribusikan barang dengan memanfaatkan marketplace. Dropshipper atau agen penjual yang menjual kembali produk dari supplier atau distributor, tetapi tidak memiliki produknya. Jadi dropshipper hanya memunculkan atau menjual informasi dari suatu produk. Nah, kalau reseller itu gimana sih? Reseller adalah pelaku yang menjual kembali produk yang dibeli dari supplier atau distributor. Nah, untuk di sini kita harus memiliki keterampilan ya, teman-teman. Untuk meningkatkan keterampilan digital marketing, kita harus memiliki kemampuan analisis, aktif di sosial media, visualisasi data, kemampuan teknis, bekerja sama dalam tim, soft skill, dan lain-lain. Maksudnya apa sih kayak kemampuan analisis aktif sosial media? Kemampuan analisis itu kamu harus bisa menentukan strategi untuk meningkatkan penjualan mereka. Di sini biasanya ya digital marketing itu kamu bekerja sama dengan suatu perusahaan untuk mengembangkan perusahaan tersebut melalui sistem online. Jadi kamu harus bisa membuat sebuah tulisan atau sebuah iklan atau konten yang menarik para viewers. Kamu juga harus aktif di sosial media agar dapat mengikuti berita terkini. Kamu harus bisa visualisasi data dalam bentuk gambar, termasuk diagram dan grafik agar viewers lebih mudah untuk membacanya. Kamu juga harus bisa kemampuan teknis ya, teman-teman. Karena di zaman sekarang ini kamu sudah masuk di era digital. Kamu juga harus punya kemampuan soft skill, yaitu ramah tamah, bersikap fleksibel. Kamu juga harus bisa menyeimbangkan kemampuan hard skill dan soft skill. Lalu apa saja yang harus kamu miliki ketika kamu menjadi reseller? Yaitu kamu harus menggunakan manfaat penting dari pemasaran di sosial media.
kamu harus tahu detail-detail manfaat dari sosial media yang kamu miliki. Yang kedua itu kamu dapat memperhitungkan harga jual agar dapat bersaing dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga kamu harus memiliki jenis produk yang memang mudah untuk dijual. Misalnya di suatu daerah kamu itu kebanyakan suka menjadi konsumen makanan, tapi kamu menjual sebuah produk seperti alat kamar, bantal, guling, kasur. Nah, itu lama banget lakunya. Terus kamu harus pintar-pintar mencari supplier yang murah, biar kamu juga bisa jual yang gak terlalu mahal. Nah, yang terakhir, kamu harus siap melayani calon pembeli dengan konsisten. Itu beberapa alternatif dari saya. Sekiranya ada kurangnya, saya mohon maaf ya. Terima kasih teman-teman. Lalu menjadi digital marketing. Digital marketing di sini kita bisa menjual jasa ya teman-teman. Kita bisa menjual jasa seperti konten atau editor foto, membuat blog, iklan ataupun yang lainnya, dan kita bekerja sama dengan perusahaan. Nah, di sini saya juga termasuk juga ikut dalam digital marketing ya. Dan saya berperan sebagai pembuat konten. Nah, konten yang saya buat itu kayak gimana? Jadi tiap minggu saya akan menyetorkan sebuah ide caption yang nantinya akan dibuat desain oleh editor. Nah, seperti gimana? Bentar ya. Seperti ini. Jadi kita dituntut untuk bisa membuat kata-kata yang menarik atau lebih dikenal dengan copywriting sehingga bisa menarik para pembaca atau para konsumen. Kalau para konsumen sudah tertarik, pasti dia akan membeli produk kita. Kita juga harus pintar membuat jadwal dan jam-jam berapa saat pembaca itu aktif di dalam sosmed. Kita juga harus bisa menggambarkan visual dari apa yang akan kita ciptakan. Setelah saya membuat konten, selanjutnya editor membuat feed yang akan saya post. Nah, misalnya apa nih? Seperti ini ya. Misalnya saya bekerja sama dengan perusahaan fashion. Perusahaan fashion yang seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah isi konten yang saya buat dan kemudian dibuat feed oleh editor. Jadi kita dibayar oleh perusahaan ini untuk membuat dan menjalankan sosmed agar aktif di online. Ini juga ada toko offline-nya ya, atau makanan, dan ini masih baru banget.